Pria itu mendapatkan sebuah ponsel yang bisa meramalkan masa depan, tetapi ia tidak menggunakannya untuk memenangkan lotre dan menjadi kaya. Sebaliknya, ia menghabiskan $30.000 untuk menyewa sebuah rumah reyot karena ponsel itu mengatakan bahwa 2 hari kemudian pemilik rumah akan menemukan batu permata mentah senilai $100 juta di sana. Setelah mencari dengan teliti, ia benar-benar menemukan batu itu persis seperti yang ditunjukkan ponsel. Ia segera membawa batu itu ke toko perhiasan, tetapi pegawai toko mencoba mengusirnya karena bau badannya. Untungnya, manajer toko setuju untuk melakukan penilaian dan terkejut melihat permata berkualitas terbaik di dalam batu mentah tersebut. Manajer menawarkan $1 juta untuk membelinya, tetapi pria itu langsung berkata ia akan pergi. Saat itu juga, pemilik toko datang. Setelah memeriksa batu itu sendiri, pemilik berkata nilainya setidaknya $200 juta. Manajer terpaksa membelinya dengan harga tersebut. Ternyata, manajer sebelumnya mencoba menawar rendah karena ia pernah tertipu membeli proyek gedung yang belum selesai seharga $500 juta. Pada saat itu, ponsel meramalkan masa depan lagi. Ponsel mengatakan harga gedung itu akan naik 10 kali lipat keesokan harinya. Pria itu langsung menawarkan $100 juta untuk membelinya. Anehnya, manajer setuju tanpa ragu, mengira pria itu adalah orang bodoh yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkannya. Namun ketika ia pulang, ia mendengar ayahnya yang kaya berkata bahwa harga gedung itu akan meroket. Saat itulah ia sadar bahwa pria itu telah menipunya. Kemudian ponsel memberi pilihan baru, menukar seluruh kekayaannya untuk mendapatkan kekuatan super. Tanpa ragu, ia menekan tombol setuju. Detik berikutnya, ia memperoleh keterampilan bulu tangkis setingkat juara olimpiade. Ia tidak percaya kekuatan seperti itu benar-benar ada di dunia nyata. Tanpa kekayaan, ia harus kembali bekerja. Secara kebetulan, rekan bisnis barunya adalah seorang CEO wanita yang gemar bermain bulu tangkis. Saat pria itu tiba di kantornya, ia dengan santai berkata bahwa teknik CEO itu terlihat amatir. Ucapan itu membuat sang CEO marah dan menantangnya bertanding. Jika pria itu menang, ia akan menandatangani kontrak. Tetapi jika kalah, ia harus merangkak mengelilingi lapangan 3 kali. Pria itu setuju tanpa ragu. CEO itu dengan percaya diri berkata bahwa ia akan menghancurkannya. Tetapi segera menyadari ada yang tidak beres. Pria itu berdiri diam, namun mampu mengembalikan setiap pukulan dengan mudah. Pada akhirnya, CEO kalah. Namun ia tidak menepati janji. Sebaliknya, ia memanggil 3 pemain profesional. Ia berkata jika pria itu bisa mengalahkan mereka, ia tidak hanya akan menyetujui semua syarat kontrak, tetapi juga memberinya bonus $1 juta. Meski mendapat serangan sengit, pria itu tetap berdiri di tempat dan mengembalikan setiap pukulan, bahkan sambil menonton video pendek di ponselnya. Setelah tenaga lawannya habis, ia melompat dan melakukan smash sekali pukul. Semua orang terkejut melihatnya.